Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak, guru matematika kalian yang santuy. Hari ini kita akan belajar lanjutkan tentang limit ya, limit faktorisasi. Jadi kalau kemarin itu limit substitusi, sekarang limit faktorisasi. Untuk limit faktorisasi itu terjadi seperti kasus yang Bapak kasih pada pertemuan yang sebelumnya. Untuk limit substitusi, jadi kalau ada suatu limit X mendekati 5, contohnya saja ya, dari X kuadrat dikurang 25 per X-nya Bapak nggak konstan nih. X kuadrat dikurang 25 per X kurang 5. Contohnya saja, ketika kita menggunakan substitusi, yang mana kita ganti pendekatannya, X-nya kita ganti nilainya menjadi 5, X yang di sini dan X yang di sini juga kita ganti 5, maka hasilnya adalah limit X mendekati 5 dari 5 kuadrat 25 dikurang 25 per 5 kurang 5. Maka hasilnya adalah 0 per 0. Nah, ketika hasilnya 0 per 0, maka kita tidak menggunakan limit substitusi. Yang kita gunakan adalah faktorisasi. Untuk mempelajari faktorisasi, kalian bisa cek video Bapak yang tentang pemfaktoran ya. Itu ada di persamaan kuadrat. Nanti Bapak sertakan linknya. Oke. Sekarang kita bahas tentang limit faktorisasi. Untuk limit faktorisasi, kita harus bisa memfaktorkan suatu fungsi yang akan dilimitkan. Contohnya saja, limit X kuadrat dikurang 25 per X kurang 5. Nah, karena hasilnya 0 per 0, maka kita faktorisasikan dulu fungsi yang ada di situ. Limit X mendekati 5. Tapi tenang, Bapak akan kasih tipsnya supaya kalian mudah untuk memfaktorkannya. Yang pertama adalah dari pendekatan itu sendiri. Limit X mendekati 5 itu berarti yang harus kita hilangkan adalah nilai X kurang 5. Kenapa? Karena X kurang 5, ketika disubstitusi nilainya 5, menjadi 5 kurang 5 kan? 5 kurang 5 hasilnya 0, yang membuat dia menjadi 0 per 0. Oleh karena itu, faktornya pasti memiliki atau mengandung unsur X kurang 5. Oke, jadi kita tinggal menulis X kurang 5 untuk yang di atas. Kira-kira faktor X kuadrat dikurang 25 itu berapa? X kurang 5 dikali X tambah 5 per X kurang 5 tetap di bawah ya. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian bisa mengalihkan satu persatu. X dikali yang ini, X dikali X kuadrat, kemudian X dikali 5, X tambah 5, yaitu 5X. Yang kemudian dikalikan lagi kali silang, negatif 5 dikali X, negatif 5X. Dan yang terakhir adalah negatif 5 dikali positif 5, yaitu negatif 25. Maka hasilnya udah pasti persis X kuadrat dikurang 25. Sama ya. Kalau lupa, cek pemfaktoran video Bapak tentang pemfaktoran di kelas 10. Lanjut. Maka kalau kita mendapati di sini X kurang 5 atas dan bawah, kita bisa menghilangkan X kurang 5 atas dan X kurang 5 bawah dibagi ya. Sama-sama dibagi, X kurang 5 menjadi 1. Maka yang tersisa adalah limit dari X mendekati 5 untuk fungsi X tambah 5. Nah, ini kalau kita tinggal substitusi, jadinya 5 tambah 5 ya. 5 tambah 5 sama dengan 10. Oke, itu hasilnya untuk limit faktorisasi. Oke, kita tanpa banyak cincong, kita langsung kerjakan soal-soalnya saja. Akan Bapak bahaskan. Nanti kalian catat dengan baik, kemudian dikumpulkan di SIA ya catatannya. Oke, kalian bisa buka halaman 3. Halaman 3 itu kita ambil, kalau kemarin nomor-nomor genap, Bapak akan ngambil nomor-nomor ganjil. Ya, ada yang limit X mendekati 3 itu ya, nomor satunya. Oke, kita mulai pembahasan soalnya. Pembahasan soalnya dari nomor-nomor yang ganjil. Aduh, salah. Kalian boleh mencoba memfaktorkannya dulu ya. Kalau ada kesulitan, silakan tanyakan di grup. Pembahasan soalnya, kita coba yang nomor ganjil nomor 1 dulu. Oke, nomor 1.
diketahui limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurang 9 per X kurang 3. Oke. Jadi ini ada limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurang 9 per X kurang 3. Nah, Bapak ingatkan lagi bahwa yang harus kita hilangkan di sini kan X mendekati 3 itu berarti yang harus dihilangkan adalah X kurang 3. Kenapa? Karena kalau kita substitusi nilai X, yaitu 3 kurang 3 akan menjadi 0, dan itu yang akan menghancurkan persahabatan. Oh, bukan ya, akan menghancurkan persamaan itu sendiri. Maka kita tinggal memfaktorkan yang mana faktornya itu pasti mengandung nilai X min 3 kalau soalnya bagus. Insya Allah soalnya bagus-bagus ya, X min 3. Yang di atas X kuadrat dikurang 9, kalau kita faktorkan salah satu faktornya itu X min 3, maka yang satunya lagi pasti X plus 3, karena supaya mendapatkan negatif 9, negatif 3 harus dikali dengan positif 3. Jadi kita intinya yang di ekor nih kita liatin. Negatif 9 kan? Negatif 9. Sedangkan di sini kita punya negatif 3. Negatif 3 dikali berapa supaya jadi negatif 9? Hasilnya adalah positif 3. Karena nih kalau dikali akan menjadi negatif 9. Gitu ya. Lanjut. Di bawahnya tetap X kurang 3. Maka kita bisa mengeliminasi X kurang 3 atas dan bawah sama-sama dibagi X min 3. Kalau sama-sama dibagi X min 3 akan menghasilkan sama dengan limit X mendekati 3 dari X plus 3. Kalau kita substitusi akan menghasilkan 6. Oke, sebenarnya sebelumnya kita substitusi dulu ya. Kalau hasilnya 0 per 0 kita gunakan faktorisasi. Gampang ya? Gampang. Kita kerjakan nomor 3 sekarang. Untuk nomor 3, limitnya X mendekati 1. Limit X mendekati 1, tapi itu persamaannya agak panjang ya. Oke, dari limit X mendekati 1 saja, kita bisa tahu bahwa yang harus kita hilangkan adalah X kurang 1. Karena itu membuat 0. X kurang 1. Tapi kita coba substitusi dulu ya. Kalau substitusi hasilnya bukan 0 per 0, maka kita tidak perlu memfaktorkan. X kuadrat ditambah 4X dikurang 3 per X kurang 1. Sama dengan berapa? Nah, di sini kalian bisa lihat kalau kita substitusi nilainya, hasilnya 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurang 3 per X kurang 1, 1 kurang 1 ya, karena diganti dengan 1 semua nilainya. Maka akan menjadi 1 ditambah 4 dikurang 3 per 1 kurang 1. Hasilnya adalah 5 dikurang 3, 2 per 0. 2 per 0 itu tidak ada angkanya, tidak ada nilainya. Alias nilainya adalah tidak tentu. Karena bukan tidak tentu, nilainya nggak ada. Karena 0 dikali berapa hasilnya 2 itu nggak akan mungkin terjadi. Oleh karena itu kita gunakan faktorisasi. Jadi untuk nomor 3, kalau kita menggunakan faktorisasi, limit X mendekati 1, itu kita fokus ke X kurang 1. X kurang 1. Nah, sekarang kita lihat ekor dari fungsinya, yaitu di sini negatif 3 ya. Negatif 3 nih. Kalau kita punya negatif 1 di sini, perlu dikali berapa supaya jadi negatif 3? Hasilnya adalah dikali positif 3, X tambah 3 per X kurang 1. Nah, sekarang kita bisa menghilangkan X kurang 1 atas dan bawah, maka tersisa adalah X tambah 3. Jadi limit X mendekati 1 dari X tambah 3. Kalau disubstitusi 1, nilainya adalah 1 tambah 3, yaitu 4. Oke, gampang ya? Gampang emang. Matematika gampang semuanya. Nomor 5. Untuk nomor 5, itu limitnya X mendekati 4. Seru nih. Tadi kan 1 sama 3 kecil-kecil ya. Limit X mendekati 4 dari fungsinya X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 per berapa itu? X dikurang 4. Oke, sekali lagi, ini kalian coba substitusi hasilnya pasti 0 per 0. Coba aja, 16 dikurang 6 dikali 4, 24. 16 dikurang 24, negatif 8. Negatif 8 tambah 8, hasilnya 0. Karena itu,
Bapak garis bawahi di sini X mendekati 4, maka yang harus dihilangkan adalah X dikurang 4 karena 4 dikurang 4 hasilnya 0. Oke, lanjut. Maka ini sama dengan limit X mendekati 4 dari, ingat, kita harus hilangkan X kurang 4-nya. Maka di atas kalau difaktorkan, itu pasti memiliki X kurang 4. Sisanya kita lihat ekornya. Karena yang sebelumnya itu memiliki ekor plus 8, maka sudah pasti kita harus membuatnya menjadi, kalau min 4 dikali berapa hasilnya jadi plus 8? Karena ini berubah tanda, negatif harus dikali negatif lagi ya. Negatif 2. Nah, kalian cek aja, negatif 4 dikali negatif 2, hasilnya adalah positif 8. Ini kita bagi dengan yang di bawah tetap ya X min 4. Nggak bisa difaktorkan lagi karena itu tunggal. Jadi kita tinggal eliminasi X min 4-nya, sehingga tidak ada lagi pembuat nolnya. Jadi limit X mendekati 4 dari X min 2. Hasilnya berapa nih? Yaitu 4 dikurang 2. Substitusi aja biasa sama dengan 2. Gampang ya. Lanjut nomor 7. Nomor 7 agak panjang tuh soalnya, tapi ya semuanya gampang sih. Insya Allah. Kalau kalian ikuti terus pelajaran dari Bapak, semuanya mudah untuk pelajaran limit. Limit X mendekati negatif 3. Negatif 3. Oke, kita stop di sini dulu. Limit X mendekati negatif 3, itu artinya apa? Untuk apa yang harus kita hilangkan, yaitu X plus 3. Kenapa? Karena kalau disubstitusi nilai negatif 3, negatif 3 tambah 3 berapa? 0 ya. Negatif 3 tambah 3 itu 0. Maka nilainya 0. 0 tuh nggak bagus. Jadinya kalau kayak seperti ini dibagi 0 kan jelek ya jadinya. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan X tambah 3. Oke, jadi kita faktorkan. Ini kalau disubstitusi juga 0 per 0 nih. Kita hilangkan X plus 3-nya dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 15 per X tambah 3. Nah, yang kita hilangkan adalah X tambah 3-nya ya. Jadi di atas itu pasti memiliki X tambah 3 tuh. Udah pasti. Kalian nggak perlu ribet-ribet. Yang kita pikirkan adalah angka yang di belakang atau ekornya. Negatif 15. Negatif 15 itu akan diperoleh dari hasil positif 3 dikali berapa? Positif 3 dikali negatif 5. Jadi kalau positif 3 dikali negatif 5, hasilnya adalah ekornya, itu negatif 15. Per X tambah 3. Maka kalau kita sederhanakan, yaitu sama-sama dihilangkan X tambah 3-nya, akan menjadi limit X mendekati negatif 3 dari sisanya adalah X kurang 5. X kurang 5 itu sama dengan negatif 3-nya kita substitusi ya. Jadi negatif 3 dikurang 5 ya. Negatif 3 dikurang 5, hasilnya adalah negatif 8. Oke, yang terakhir Bapak akan bahas nomor 9. Nomor 9 itu limit X mendekati 2, lebih mudah daripada nomor 7. Nomor 7 kita carikan yang negatif, memang ingin Bapak jelaskan yang tentang yang negatif. Oke, nomor 9. Limit X mendekati 2 dari fungsinya X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 per X kurang 2. Oke, Bapak garis bawahi lagi untuk X mendekati 2, berarti, bukan garis bawah lagi ya, ini kotak ya. Berarti yang harus kita hilangkan adalah X kurang 2. X kurang 2 harus dihilangkan, kenapa? Karena ketika disubstitusi, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nilainya jelek. Oleh karena itu kita harus hilangkan. Ini sama dengan limit X mendekati 2 dari X kurang 2-nya harus kita hilangkan. Maka di sini udah pasti ada X kurang 2. Sisanya kita lihat ekornya. Yang satu di sini ada negatif 8. Maka kita perlu mengali berapa supaya negatif 2-nya dikali sesuatu jadi negatif 8. Yaitu dikali dengan positif 4. X plus 4 per, di bawahnya tetap ya X kurang 2 ya. Oke, kita sekali lagi sama-sama kita eliminasi X kurang 2-nya atas dan bawah, penyebut dan pembilang. Maka yang tersisa adalah limit X mendekati 2 dari X tambah 4. X tambah 4 yaitu disubstitusi 2 tambah 4 ya. 2 tambah 4 sama dengan 6. Gampang.
Sekian penjelasan dari Bapak mengenai limit menggunakan metode faktorisasi. Jadi intinya, kalau faktorisasi itu berlaku kalau ketika disubstitusi hasilnya jelek, 0 per 0. Oke, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan faktorisasi. Oke, untuk pembahasan limit, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.